teman-teman Resonansi dan seluruh KBM Pendidikan Kimia Untirta. Selamat datang di podcast terbaru kita yang pastinya nggak kalah seru dan nggak kalah menarik nih dari podcast-podcast yang lain. Podcast ini merupakan program kerja Departemen Soskominfo Kabinet Resonansi, di mana setiap bulannya kita akan membahas seputar pendidikan kimia Untirta ataupun di luar pendidikan kimia Untirta yang pastinya nggak kalah seru dan nggak kalah menarik nih. Nah, podcast ini bisa kalian saksikan dan dengarkan di sosial media HMPK, yaitu di Instagram, Facebook, maupun YouTube HMPK di @HMPK_Untirta. So, untuk teman-teman semua, jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi menarik dan seru lainnya. Nah, di episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Departemen Advokasi dengan tema kenalan dulu dong sama Departemen Advokasi. Oke, sebelumnya kita persilahkan kepada narasumber kita untuk... Halo rekan-rekan advokasi, gimana nih teman-teman Resonansi kabarnya hari ini? Kenalin, gue Rihan Kemeris Nandar. Saat ini gue diamanatin sebagai Kadep Advokasi di HMPK 2023. Selamat siang. Ya, siang Kak. Oke, baik, karena kita sudah kenalan dengan Kak Rihan selaku narasumber kita hari ini, langsung saja kita mulai ke pertanyaan-pertanyaan. Baik, sudah siap ya Kak? Siap banget, siap. Iya. Nah, sebelumnya di sini saya mau tanya nih ya Kak. Seperti yang kita ketahui, Departemen Advokasi itu kan membahas seputar isu-isu ataupun aspirasi dari mahasiswa. Apakah dari Departemen Advokasi sendiri hanya membahas terkait isu-isu saja atau ada juga program kerja yang lainnya? Oke, jadi cukup menarik ya di Departemen Advokasi ini sebenarnya bukan cuma hanya membahas terkait isu saja, namun di departemen ini juga sebagai media informasi, khususnya bagi mahasiswa pendidikan kimia dan umumnya bagi mahasiswa FKIP. Tentu selain sebagai media informasi, juga departemen ini sebagai tempat untuk mahasiswa kimia mengadu. Dan ada beberapa agenda sebenarnya di departemen ini, bukan hanya mengkaji isu, tapi kita juga ada wadah beasiswa, kemudian ada kesejahteraan mahasiswa dan lain sebagainya. Itu saya kira dari Departemen Advokasi sekilas. Wah, sangat banyak sekali ya Kak, berarti program kerja dari Departemen Advokasi. Jadi tidak hanya membahas terkait isu-isu saja nih teman-teman. Ya, tadi disebut juga ya mengenai sharing informasi beasiswa ya. Nah, dari Departemen Advokasi ini kan ada mengenai academic sharing chemistry ya, di mana beasiswanya itu akan disampaikan oleh Departemen Advokasi. Nah, itu tuh dari Departemen Advokasi apakah hanya menge-share doang atau Departemen Advokasi juga membantu untuk di mana mahasiswanya juga mendaftar gitu di beasiswa tersebut? Iya, terkait program kerja SC atau academic sharing chemistry. Ini ada informasi baru teman-teman. Sebenarnya program kerja ini merupakan pembaruan dari program sebelumnya, di mana jika sebelumnya kita hanya membagikan informasi saja, namun tidak ada pengawalannya. Namun di tahun ini bakalan kita kawal teman-teman. Jadi buat teman-teman Resonansi semua yang ingin mendaftar beasiswa, silakan hubungi kami di teman-teman advokasi, biar kami bantu segala syarat dan urusannya gitu ya. Dan untuk program ini juga sebenarnya bukan hanya terpatok di beasiswa saja teman-teman. Teman-teman mungkin perlu tahu juga bahwasannya program ini ada juga informasi mengenai magang dan lain sebagainya, mungkin internship atau yang berbayar ataupun tidak, seperti itu teman-teman. Biasanya Kak untuk membagikan informasinya ini tuh melalui apa saja ya Kak? Oke, terkait media atau pembagian informasi ini, mungkin teman-teman Resonansi juga bisa mengecek langsung atau menginfokan langsung ke hotline yang mungkin nanti bisa dicantumkan aja di bawah ya. Jadi kita sebutkan saja hotline-nya di sini. Baik Kak, terima kasih banyak atas jawabannya ya Kak. Nah, sekarang berlanjut dari tadi kan sudah dibahas mengenai program kerjanya. Lalu bagaimana sih Kak untuk pembagian dari program kerja yang Masya Allah sangat banyak sekali ini ya Kak? Cukup ya. Ya, terkait pembagian peran atau job desk ya, sebenarnya di Departemen Advokasi kurang lebih sama dengan program kerja di departemen lain. Kita membagi tugas dari tiap-tiap agenda atau tiap-tiap program kerja itu ke masing-masing anggota.
di mana memang ketika anggota itu tidak bisa melakukannya, maka anggota itu boleh untuk meminta anggota lainnya atau bahkan ke kadepnya nih, boleh saya mau minta tolong karena saya ada kegiatan ini, itu boleh teman-teman, seperti itu. Jadi kita di departemen advokasi ini fleksibilitasnya diutamakan, kira-kira seperti itu. Selanjutnya itu kalau kan sudah dibagi ya terkait program kerja dari advokasi ini. Kalau untuk kendala dari program kerja advokasi itu bagaimana advokasi mengatasinya? Waduh, terkait kendala ya, cukup banyak sebenarnya kendala kalau kita bicara kendala, teman-teman. Karena di departemen advokasi ini merupakan departemen yang kompleks, ibaratnya dapat dikatakan seperti itu. Kendala tentunya ketika kita melakukan program kerja ini pasti akan terbentur dengan pekerjaan yang lain, di mana kita juga harus bisa memaksimalkan waktu yang kita punya untuk menyelesaikan pekerjaan yang harus kita selesaikan hari itu juga. Makanya itu tadi kenapa saya katakan pembagian peran atau job desk itu sangat penting, dan fleksibilitas ini perlu diatur. Makanya oleh karena itu departemen advokasi mempunyai jadwal atau schedule-nya sendiri supaya program kerja ini dapat terarah atau agenda ini dapat terlaksana dengan baik. Oke, baik Kak. Tadi kan sudah membahas mengenai program kerja. Di sini saya mau membahas nih Kak mengenai isu. Oh, boleh. Isu menarik. Iya, saya mau bertanya nih Kak. Jadi kan sekarang itu ada isu yang lagi happening ya Kak di Untirta. Iya, seperti yang kita ketahui ada salah satu mahasiswa baru di salah satu fakultas di Untirta ini yang mengundurkan diri akibat karena UKT-nya Kak. Itu dari departemen advokasinya sendiri, apakah sudah ada turun tangan membantu atau bagaimana sehingga si maba ini tuh kok bisa sampai mengundurkan diri ya Kak gitu. Terima kasih Kak. Oke, teman-teman, ini ya teman-teman resonansi perlu kita ketahui juga secara bersama-sama bahwasannya departemen advokasi itu menjembatani dan memfasilitasi segala bentuk keluh kesah mahasiswa. Khususnya departemen advokasi, departemen manapun, mau ormawa HMPK ataupun ormawa lain teman-teman. Nah, terkait isu yang ramai kemarin teman-teman di SNBP, mahasiswa Untirta khususnya tertolak karena tidak bisa membayar UKT. Ini kita cukup prihatin karena kabar ini merupakan kabar yang sudah lama mengakar khususnya di Untirta. Bukan tanpa usaha sebenarnya. Mahasiswa ini sudah kita tolong, kita ajukan ke pihak yang bersangkutan. Namun karena mungkin banyaknya mahasiswa yang terkendala dalam pembayaran UKT ini, sehingga dari universitas pun membatasi teman-teman. Yang diterimanya pun hanya beberapa orang. Mungkin ini bagian dari satu mungkin yang tidak terperiksa oleh Untirta. Makanya hal ini perlu kita antisipasi untuk mahasiswa baru yang akan datang nih, mahasiswa SNBT di tanggal 20 nanti pengumumannya. Dan hal ini perlu kita kaji juga, perlu kita antisipasi bagaimana bahwasannya mahasiswa SNBT ini gak ada kejadian yang terulang seperti kemarin. Karena mungkin dari host sendiri cukup prihatin juga mendengar kabar ini kan. Nah, mungkin dari Departemen Advokasi HMPK khususnya sudah menyediakan beberapa strategi untuk mengkawal masuknya mahasiswa baru jalur SNBT di tanggal 20 nanti. Kan tadi kakak sudah membahas ya. Nah, boleh dijelaskan nggak Kak strateginya itu bagaimana dan apa ya langkahnya, bukti nyatanya nih Departemen Advokasi ini bakal mengawal gitu untuk mahasiswa baru agar bisa aman dalam UKT-nya gitu. Oke, ada beberapa sebenarnya langkah dari strategi atau langkah yang ditetapkan oleh Departemen Advokasi. Pertama, mahasiswa baru mungkin akan masuk di tanggal 20 ya, karena pengumumannya sudah jelas 20. Dan untuk kuotanya sendiri kurang lebih ada 16 orang. Oke, teman-teman. Jadi yang pertama kita lakukan bekerja sama dengan Departemen Kaderisasi tentunya. Di mana Departemen Kaderisasi akan membantu untuk mengarsipkan atau mendata mahasiswa baru pendidikan kimia mana saja yang masuk. Kemudian dari situ Departemen Advokasi akan berkoordinasi dengan Departemen Kaderisasi mengirimkan suatu form. Formnya itu berisi tentang data diri mahasiswa, di mana ya isinya juga ada tentunya informasi mengenai UKT. Kemudian dari Departemen Advokasi dikaji formulirnya itu mahasiswa mana saja yang sekiranya memang
UKT-nya memerlukan bantuan atau datanya menurut kita ini perlu loh kita kawal, ini perlu loh kita kaji. Nah, setelah datanya kita rekap atau kita sudah mengemas datanya, maka kita akan berkoordinasi kemudian dengan departemen lain. Seperti contoh Departemen Soskominfo, bagaimana penyebaran informasi mengenai penyesuaian UKT dan lain sebagainya yang mungkin nanti bisa menolong atau membantu mahasiswa baru jalur SNBT untuk menyesuaikan UKT-nya. Kira-kira seperti itu. Iya, berarti dari Departemen Advokasi sendiri tuh tidak hanya bergerak sendiri ya teman-teman, dari departemen-departemen lain pun turut ikut membantu nih. Ya, tadi sudah disinggung ya mengenai kalau Departemen Advokasi ini mengatur strategi untuk mahasiswa baru yang terkendala di UKT-nya. Nah, kalau boleh tahu proses pengkajiannya itu seperti apa ya, Kak? Oke, seperti yang sudah dikatakan saya tadi, di mana mungkin pendataannya itu diawali dengan kaderisasi yang mendata dan mengarsipkan data mahasiswa baru yang keterima. Kemudian setelah itu Departemen Advokasi akan mengirimkan Google Form yang isinya tadi yang sudah disebutkan. Nah, nanti dari data itu misalnya ada 3 orang nih yang perlu kita kawal dari data yang sudah diberikan oleh mereka. Nanti data ini akan kita bahas di internal advokasi. Setelah kita bahas di internal advokasi, sekiranya memang cocok dan harus untuk kita kawal, kita akan diskusikan bersama Kastrat. Kastratnya ini dari BEM FKIP. Kita diskusi bareng dengan beberapa ormawa, khususnya 18 jurusan ormawa di FKIP. Diskusi bareng juga dengan BEM FKIP, bagaimana penyelesaian maba-maba ini. Bagaimana kalau si maba ini nggak bisa masuk gara-gara UKT-nya terlalu tinggi atau tidak bisa membayar UKT, atau mungkin dia terkendala dalam berkas, SKL-nya belum turun kah atau semacamnya. Bagaimana penyelesaiannya? Maka kita akan diskusi dengan ormawa lain. Dan nanti setelah diskusi pasti muncul keputusan. Keputusan itulah yang akan kita pakai bersama dengan 18 ormawa. Jadi teman-teman, sebenarnya keputusan dari Departemen Advokasi HMPK tentu akan selaras dengan jalannya dari Departemen Advokasi ormawa lain. Seperti itu. Oke, baik, berarti pengkajiannya itu dengan dibantu oleh 18 ormawa yang ada di FKIP ya teman-teman. Selanjutnya itu tadi sudah dibahas mengenai UKT maba yang terkendala dengan UKT. Selanjutnya ada juga nih isu yang lagi happening di mana rencana Untirta yang akan menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau sering kita kenal juga nih sebagai PTNBH. Nah, apakah isu tersebut ada korelasinya dengan masalah maba tersebut? Ya, cukup menarik dan ini informasi yang cukup menggemparkan juga khususnya di kalangan mahasiswa Untirta. Di mana perlu saya sebutkan teman-teman resonansi, PTNBH atau PTNBLU sebenarnya memiliki hal positif ataupun hal negatif sendiri. Seperti kita katakanlah hal positifnya mungkin Untirta bisa dengan sangat mandiri menentukan administrasinya sendiri. Seperti contoh ketika ada mahasiswa yang membutuhkan persyaratan untuk mendaftar pertukaran mahasiswa atau pertukaran pelajar, beasiswa dan lain sebagainya, ini tentunya menguntungkan Untirta sendiri sebagai lembaga yang independen dalam mengurus kebijakan-kebijakan publiknya atau kebijakan-kebijakan internalnya. Kemudian jika kita lihat dari sisi UKT, tentu ada kebebasan bagi kampus untuk menentukan UKT ataupun SPIN atau ibaratnya uang pangkal. Nah, hal inilah yang perlu kita antisipasi sebenarnya. Karena kalau kita lihat PTN BLU yang saat ini digandeng oleh Untirta atau saat ini menjadi predikat Untirta, masih banyak masalah yang perlu kita kaji atau selesaikan teman-teman resonansi. Mungkin kalian semua juga sama-sama tahu terkait fasilitas ya. Fasilitas kita masih cukup kan kurang. Kemudian apalagi banyak teman-teman ruang kelas, infokus juga kadang mati. Hal inilah yang mungkin menjadi PR bersama. Bukan cuma Untirta, tapi kalangan mahasiswa, tenaga pendidik dan lain sebagainya perlu bersinergi khususnya. Gimana caranya Untirta menjadi maju, teman-teman. Seperti itu kira-kira. Jadi ada 2 dampak positif dan juga negatif. Negatif, ya betul Kak.
Tapi dari Departemen Advokasi sendiri nih, harapannya PTNBH ini terlaksana atau tidak ya Kak? Oke, tentu terkait hal ini Departemen Advokasi melihat masalah mana atau keuntungan mana yang lebih didapatkan. Mau PTNBH ataupun BLU, kita sama-sama mendukung asalkan ada beberapa syarat yang terpenuhi, teman-teman. Fasilitas menjadi terperbaiki. Artinya mahasiswa terpuaskan dengan pelayanan administrasi, publik, dan juga fasilitas yang diberikan oleh Untirta. PTNBH dan BLU itu sebenarnya predikat. Yang lebih utama adalah bagaimana Untirta memberikan pelayanan penuhnya kepada mahasiswa terkait fasilitas dan apapun itu. Yang penting mahasiswanya ini puas terhadap fasilitas yang diberikan oleh kampus. Ya betul sekali ya Kak ya. Wah, membahas soal isu-isu ini memang sangat menarik ya Kak ya, apalagi mengenai uang UKT gitu ya. Oke, berlanjut nih kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Tadi kan kita sudah membahas isu-isu. Selain isu-isu nih Kak, apa saja sih yang dibahas oleh Departemen Advokasi terkait keluhan-keluhan dari mahasiswanya ini? Oke, terkait keluhan-keluhan ya. Sebenarnya banyak keluhan. Departemen Advokasi seperti yang di awal tadi bukan hanya mengkaji isu aja, tapi teman-teman juga bisa berkeluh kesah menyampaikan. Misal seperti ini teman-teman, saya semester 9 nih, HMPK adain kegiatan menarik dong. Ini Departemen Advokasi juga menerima. Jadi buat teman-teman mungkin yang mempunyai masukan terkait kegiatan apa saja yang ingin dilaksanakan di HMPK, boleh mengusulkan ke advokasi. Selain itu, Departemen Advokasi juga menjadi wadah buat teman-teman yang mencari beasiswa. Silahkan hubungi kami. Mau berdiskusi tentang beasiswa apapun itu, silahkan hubungi kami karena sudah disediakan forumnya. Dan itu mungkin menjadi langkah awal untuk menjadi langkah besar bagaimana advokasi ini bisa menjadi fasilitas yang baik untuk HMPK. Nah tadi sudah disinggung ya mengenai advokasi mewadahi mahasiswa mengenai keluhan-keluhannya ya. Nah terus selanjutnya itu kalau boleh tahu boleh disebutkan nggak Kak apa sih forum-forum yang disediakan oleh advokasi mengenai keluhan mahasiswanya seperti apa gitu? Oke, terkait forum teman-teman resonansi, mungkin teman-teman resonansi ada yang udah tahu atau bahkan belum tahu terkait program kerja yang berbentuk wadah atau fasilitas. Pertama ada Biokim, di mana Biokim ini berdialog bersama mahasiswa kimia. Kami mengundang untuk teman-teman resonansi, mari bergabung untuk melakukan dialog bersama Departemen Advokasi, khususnya terkait isu yang lagi hangat di FKIP maupun nasional atau bahkan Untirta sendiri. Forum ini sebenarnya dibuka untuk mahasiswa kimia yang ingin berdiskusi dengan advokasi, berdiskusi dengan HMPK, ataupun berdiskusi dengan jurusan pendidikan kimia. Kemudian forum yang kedua, ada ASC atau Academic Sharing Chemistry. Ini merupakan forum beasiswa atau forum magang seputar informasi lainnya mengenai keterampilan mahasiswa pendidikan kimia. Teman-teman resonansi boleh bertanya terkait apapun itu informasi mengenai magang, beasiswa, intensif, berbayar ataupun tidak, silahkan hubungi kami. Kemudian beasiswa teman-teman. Ini teman-teman kalau ingin mendaftar beasiswa silahkan hubungi kami juga terkait persyaratannya. Mungkin dari kami bisa membantu untuk mengumpulkan persyaratan apa saja yang mungkin dikumpulkan. Oke, baik. Jadi Departemen Advokasi ini sangat menerima segala masukan, saran dari mahasiswa-mahasiswanya ya Kak. Lalu bagaimana Departemen Advokasi ini mengkaji setiap aspirasi-aspirasi yang diterima itu, semisal kayak ada waktu-waktunya gitu, sebulan sekali kah atau seminggu sekali kah gitu? Oke, advokasi mengkaji hal ini ya. Sebenarnya untuk formulir atau hotline aspirasi tadi itu penyebarannya silahkan kapan saja teman-teman bisa isi. Tapi untuk pengkajiannya tentu kita nggak baca tiap hari teman-teman. Ini ada agendanya di mana advokasi akan membaca keluhan dari teman-teman yang melalui formulir itu setiap 3 bulan sekali. Tapi bagi teman-teman yang menghubungi hotline, advokasi akan membalas sekitar 3 hari kerja. Jadi ketika teman-teman menghubungi kami akan balas melalui hotline tersebut.
Tapi jika sekiranya teman-teman santai atau teman-teman memerlukan waktu yang lama, silahkan teman-teman isi formulir saja. Ya, baik-baik Kak. Lalu untuk pengkajian isunya itu, apakah semuanya dikaji ataukah hanya sebagian-sebagiannya saja? Oh, tentu tidak teman-teman. Terkait isu, tentu banyak isu yang mirip. Seperti contohnya kita kirimkan saja ada beberapa mahasiswa pendidikan kimia yang mengeluhkan terkait fasilitas. Dan tentu kita melihat fasilitas mana yang memang sekiranya cukup krusial atau cukup urgent untuk kita bahas. Seperti contoh, ada mahasiswa yang mengirimkan terkait WC ya. WC yang memakai ranting teman-teman. Khususnya tolong ini WC yang memakai ranting untuk pengamanannya. Itu didorong pakai pintu aja bisa kebuka. Jangankan pakai pintu, didorong angin aja mungkin bisa kebuka. Nah, ada juga teman-teman yang mengkritik atau mengirimkan keluh kesahnya terkait fasilitas yang lain, kelas misalnya. Tentu dari Departemen Advokasi akan memilih yang urgent terlebih dahulu. Karena kelas kita walaupun kecil ya itu udah punya, kita manfaatkan terlebih dahulu. Makanya yang kita kaji fasilitas lain seperti WC yang ditutup oleh ranting tadi. Jadi Departemen Advokasi ini tentu memikirkan hal mana atau hal yang lebih dulu yang akan kita utamakan yang untuk kita kaji dan kita teruskan seperti itu. Ternyata permasalahannya itu seputar dengan fasilitas ya Kak. Lebih banyaknya itu yang dikeluhkan oleh mahasiswa maksudnya. Kalau untuk menyampaikan keluhan-keluhannya itu gimana dari Departemen Advokasi Kak? Oke, untuk menyampaikan keluhan sebenarnya ada dua. Tadi seperti yang sudah saya sebutkan, teman-teman resonansi atau kabinet HMPK, KBM Pendidikan Kimia bisa mengirimkan aspirasi keluh kesah kalian di link yang mungkin sudah disediakan advokasi di bawah ini, atau menghubungi hotline di bawah ini juga teman-teman. Silakan kirimkan. Kak, tadi kan Departemen Advokasi itu mengkaji tentang isu-isu, terus aspirasi dari mahasiswanya gitu kan. Lalu dari Departemen Advokasi ini terdapat kendala nggak sih Kak untuk mengkaji isu-isu tersebut, aspirasi dari mahasiswa? Kayak yang tadi kan sudah disebutkan nih, kalau misalkan kebanyakan dari mahasiswanya itu mengeluhkan terkait dengan fasilitas, nggak mungkin kan Departemen Advokasi bakal tadi yang terkait WC, membetulkan WC gitu ya Kak? Ya betul. Terkait hal ini teman-teman, kendala dalam setiap program kerja itu pasti ada. Seperti tadi biokim misalnya, ketika kita ingin menyinggung hal fasilitas atau meneruskan fasilitas, tentu faktor utama yang perlu kita pikirkan adalah hal ini merupakan masalah bersama bukan? Karena ketika hal ini bukan menjadi masalah bersama, ini akan cukup sulit untuk kita advokasikan. Seperti contoh begini, masalah bersama. Kimia memiliki fasilitas, katakanlah laboratorium, yang alatnya mungkin belum selengkap di luar teman-teman. Ini sebenarnya bukan masalah bersama, karena belum tentu dari Ormawa PGSD mengeluhkan hal yang serupa. Makanya hal ini belum bisa kita kaji ke jenjang yang lebih tinggi, tapi bisa kita kaji ke jurusan. Kita bisa adukan hal ini ke jurusan. Adapun hal yang menjadi masalah bersama adalah fasilitas lain, seperti misalnya hari Minggu atau hari Sabtu atau hari weekend, Ormawa tidak boleh memakai ruangan kelas atau tidak boleh meminjam ruangan kelas. Ini menjadi masalah bersama. Ini bisa kita kaji secara bersama-sama. Makanya nanti muncul penyelesaian, dan penyelesaian ini kita teruskan ke BEM-FKIP. Setelah itu mungkin BEM-FKIP akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan hal ini kemudian menyelesaikan, memberi sebuah solusi di mana akhirnya mahasiswa bisa memakai kembali ruangannya dengan syarat atau prosedur tertentu seperti itu. Betul sekali. Nah, terkait ruang kelas kan kalau ada yang misalnya jurusan lain nih mau memakai ruang kimia tapi dia tuh bentrok gitu, itu gimana dari pihak advokasi?
Oke, terkait ormawa lain yang ingin meminjam ruang jurusan, sebenarnya ini di luar dari ranah advokasi, karena advokasi sendiri tidak memfasilitasi terkait peminjaman kelas. Jadi bagi teman-teman mungkin ormawa lain yang ingin meminjam kelas, silakan hubungi saja ke jurusan pendidikan kimia, karena ruang kelas itu ya ranahnya di bawah jurusan pendidikan kimia, seperti itu. Baik. Ya, cukup. Oke, di sini saya mau bertanya juga Kak. Untuk Departemen Advokasi kan memiliki beberapa proker nih ya. Terus pastinya juga terdapat kendala-kendala gitu Kak yang terjadi selama mengerjakan program kerja tersebut. Lalu bagaimana dari Departemen Advokasi dan teman-teman advokasi mengatasi kendala-kendala yang terjadi dan masalah-masalah yang terjadinya? Oke, secara umum program kerja ini tentu kendalanya di timeline atau waktu. Jadi ya solusinya itu tadi, Departemen Advokasi akan membuat jadwal atau schedule yang terencana. Jadwal ini bukan menjadi patokan kita untuk harus hari ini, harus tanggal segitu, enggak. Tapi itu gambaran kita. Kalau misalnya di tanggal A, misalnya tanggal 13, kita nggak bisa nih karena bentrok sama ini. Oke, boleh. Kita memberi jeda pengunduran itu sekitar 1-2 minggu ke depan. Kalau 1-2 minggu ke depan program itu tidak terlaksana, maka program itu akan di cut off terlebih dahulu atau dijedakan terlebih dahulu ke agenda yang berikutnya. Atau ke misalnya Biokim 1 harusnya di tanggal 13 Juni. Namun 13 Juni nggak terlaksana. Maka kita cut off ke bulan berikutnya, ke Agustus. Seperti itu kira-kira dari Departemen Advokasi. Baik. Apakah pernah Kak, misalkan udah nge-cut off nih program kerja tersebut, itu tuh dengan waktunya yang tidak bisa ditentukan, lalu apakah program kerjanya itu ada yang sampai tidak pernah terlaksana gitu? Untuk sejauh ini Departemen Advokasi walaupun ada beberapa program yang di-cut off, alhamdulillah terlaksana. Walaupun ada beberapa mungkin yang jedanya cukup lama. Baik, karena kita sudah berbincang-bincang mengenai Departemen Advokasi itu seperti apa, terus program kerjanya seperti apa, isu-isu yang sering dibahas itu kayak gimana, terus keluhan mahasiswa yang dikeluhkan itu juga banyak yang sama gitu. Untuk dari Karihan sendiri, harapan advokasi itu ke depannya seperti apa ya Kak? Oke, terkait harapan Departemen Advokasi sebenarnya cukup banyak, tapi ya secara umum aja kita bahasnya. Semoga Departemen Advokasi menjadi departemen yang bisa menjadi motor penggerak khususnya bagi teman-teman kimia dalam menyalurkan aspirasinya sebagai wadah yang bisa menjembatani segala bentuk keterampilan mahasiswa, beasiswa, magang, internship dan apapun itu. Dan harapan besarnya tentu HMPK semakin maju lagi dan berjaya lagi dapat dikenang. Terima kasih. Tolong dipotong aja yang majunya. Wah, harapannya ternyata keren banget ya untuk Departemen Advokasi ke depannya. Terima kasih untuk Karihan. Give applause dulu dong untuk Karihan. Baik, terima kasih Arihan yang sudah membersamai kita di podcast episode kali ini. Oke, saya Rizwa Ulistana Zahara dan rekan saya Lila Nurul Hikmah pamit undur diri. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kami di episode kali ini. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.